Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fis Fajari dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Apa sih elastisitas penawaran itu? Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Nah, di sini untuk mencari elastisitas penawaran itu ada rumusnya, yaitu ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ES ini adalah elastisitas penawaran dan delta Q ini adalah perubahan jumlah penawaran. Maksudnya itu selisih. Dan delta P ini adalah perubahan harga barang, selisih harga lama dengan harga barunya, atau dengan rumus persentase delta Q-nya per persentase delta P-nya, quantity atau price. Lalu selanjutnya itu ada koefisien atau jenis elastisitas penawaran. Yang pertama itu ada penawaran elastis. Penawaran elastis terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada perubahan harganya, atau bisa dinotasikan dengan E lebih besar daripada 1, atau persentase delta QS-nya lebih besar daripada delta PS. Untuk kurva penawaran elastis ini cenderung landai, dan barang elastis ini cenderung responsif terhadap perubahan harga. Jadi ketika harga barang berubah sedikit, maka jumlah barang yang ditawarkan akan cepat berubah. Contoh, misal harga barang yang awalnya $4 lalu meningkat menjadi $5. Nah, peningkatan harga sebesar 22%. Lalu terjadi yang awalnya penawaran barangnya itu 100 lalu meningkat menjadi 200. Nah, itu terjadi peningkatan penawaran sebesar 67%. Nah, jika hal ini terjadi, maka barang tersebut bisa dikatakan dengan barang elastis. Contoh barang elastis ini adalah barang-barang mewah. Yang kedua ini adalah penawaran inelastis. Nah, penawaran inelastis ini adalah bertolak belakang dengan atau bisa dikatakan kebalikannya penawaran elastis. Penawaran elastis ini terjadi ketika perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada perubahan harga barangnya, atau bisa dinotasikan dengan E lebih kecil daripada 1. Bisa juga dikatakan dengan persentase delta QS-nya lebih kecil daripada persentase delta PS-nya. Barang-barang inelastis ini cenderung kurang responsif. Misal nih, saya kasih contoh yang tadi sama dengan harganya, peningkatan harganya masih sama, yaitu 22%, tetapi penawaran yang awalnya 100 terjadi peningkatan menjadi 110, maka mempengaruhi peningkatan penawaran sebesar 10%. Nah, di sini kan 10% ini lebih kecil daripada 22%. Maksudnya peningkatan persentase perubahan penawaran ini lebih kecil daripada peningkatan persentase perubahan harganya. Nah, maka jika hal itu terjadi, maka barang tersebut adalah barang inelastis. Dan kurva untuk penawaran inelastis ini cenderung curam. Contoh barangnya ini adalah barang-barang kebutuhan pokok. Yang ketiga ini ada penawaran uniter atau normal. Penawaran uniter terjadi ketika perubahan jumlah barang ditawarkan sama dengan perubahan harga, atau bisa dinotasikan dengan E sama dengan 1, atau persentase delta QS-nya sama dengan persentase delta PS-nya. Untuk kurva penawaran uniter ini cenderung tidak landai, tidak curam. Misal saya kasih contoh dengan perubahan harga yang masih sama, yaitu dari $4 menjadi $5, lalu persentasenya itu 22%. Lalu yang penawaran yang awalnya 100 mengalami peningkatan menjadi 125, lalu peningkatan penawarannya itu sebesar 22%. Jadi tuh perubahan persentase delta QS-nya sama, yang kan perubahan delta QS-nya itu kan
22%. Nah, delta PS-nya juga 22%. Jika hal itu terjadi, maka barang tersebut termasuk barang uniter atau normal. Contoh barang uniter ini tidak berlaku mutlak, tetapi biasanya terjadi itu pada barang-barang elektronik atau bisa dikatakan dengan barang-barang sekunder. Yang keempat ini ada penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna ini dinotasikan dengan E sama dengan tak terhingga, atau bisa dikatakan dengan persentase delta QS, persentase delta PS. Maksudnya adalah berapapun harga barang tersebut, maka penawaran barang tersebut berapapun jumlah barang yang ditawarkan berubah, maka harga barang cenderung tetap. Misal, saya kasih contoh, harga barang tersebut gak berubah, tetap $4. Nah, lalu penawaran tetap berubah, terjadi peningkatan. Jadi tuh berapapun penawarannya berubah, jadi harganya tetap $4 aja. Contoh barang elastis sempurna adalah bumbu-bumbu dapur seperti minyak, atau juga bisa dikatakan dengan minyak. Dan kurva untuk penawaran elastis sempurna ini berbentuk horizontal. Yang kelima ini penawaran inelastis sempurna. Bisa dinotasikan dengan S sama dengan 0 atau delta QS sama dengan 0 atau delta PS. Artinya, berapapun harga barang tersebut, maka penawaran barang tersebut akan tetap. Nah, ini kebalikannya dari elastis sempurna. Jadi, mau harga barangnya berubah, mau menjadi awalnya 100.000, terus berubah menjadi 200.000. Nah, penawaran barangnya akan tetap, cenderung tetap. Contoh misal ini, yang tadi yang barangnya awalnya $4 menjadi $5. Nah, penawarannya itu tetap 100, mau berubah harganya. Kurva penawaran inelastis sempurna ini cenderung berbentuk vertikal. Contoh barang inelastis sempurna ini adalah barang-barang yang untuk menyangkut hayat hidup seseorang, atau bisa obat juga termasuk. Lalu ada contoh, misal harga pakaian di pasar naik dari Rp45.000 menjadi Rp60.000. Jumlah barang yang ditawarkan naik dari 50 menjadi 200. Hitunglah koefisien elastisitas penawarannya. Nah, kita memakai rumus yang tadi. Nah, delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, kita menghitung perubahan harganya perubahan penawarannya dulu, yaitu 200 dikurang 50, maka ketemulah 45 perubahan harganya. Eh 200 kurang 50, lalu kita mencari perubahan harganya, yaitu 60.000, yang awalnya selisih antara 60.000 dikurang 45.000, lalu dikali 45.000 per 50, maka ketemulah 45 per 5, dan hasilnya adalah 9. Barang elastis tadi adalah barang elastis dinotasikan dengan E lebih besar daripada 1. Nah, jika hal ini terjadi, maka barang ini tersebut barang elastis. Nah, 9 itu juga jika hasilnya 9, maka barang tersebut adalah barang elastis, atau bisa menggunakan dengan cara yang persentase. Apabila persentase delta QS-nya lebih besar, maka lebih besar daripada delta PS-nya, maka barang tersebut adalah barang elastis. Nah, ini kan 3%, lebih besar daripada 0,33%. Sekian dari presentasi saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.